Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, ketika masih tinggal di Makkah, Rasulullah Muhammad SAW suatu hari mengumpulkan penduduk Makkah di sekitar Bukit Sofa. Setelah mereka berkumpul, kemudian Nabi naik di atas bukit. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apabila aku kabarkan kepada kalian akan ada musuh yang menyerang dari balik bukit itu, apakah kalian percaya? Serentak mereka menjawab, kami percaya, karena tidak pernah ada dusta yang kau sampaikan selama ini. Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya. Nabi menyampaikan bahwa Nabi adalah seorang Rasul yang membawa kabar gembira dan juga peringatan untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Seketika itu juga salah satu pembesar suku Quraisy, yakni Abu Lahab atau Abdul Uzza, kemudian bangkit berdiri berkata kepada Nabi, Tabba laka sairul yaum alihadza jama'atana. Abu Lahab mengumpat dengan kalimat yang sangat keras, kalimat yang sangat menghinakan, atau dalam bahasa sederhana ini adalah kalimat laknat. Laknat wahai kaum Muhammad sepanjang hari. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita semua? Sebagaimana kita tahu, kondisi di sekitar Bukit Sofa, di sekitar Ka'bah, itulah kondisi yang sangat ramai dengan transaksi jual beli pada masa itu, sehingga khutbah Nabi Muhammad dianggap membuang-buang waktu. Nah, yang menarik dari peristiwa ini, ketika Abu Lahab melaknat Rasulullah, Nabi Muhammad tidak melakukan apapun dan menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu turunlah surat Tabbat yada Abi Lahab, dan seterusnya, yang artinya celaka wahai kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, yang menarik dari peristiwa ini, ketika Rasulullah, ketika Nabi Muhammad dilaknat, bahkan diumpat oleh Abu Lahab, Allah langsung turun tangan, dan Allah tidak meminta Nabi yang melaknat, tapi Allah langsung. Ini yang membedakan dengan ayat-ayat yang lain. Apabila ada ayat-ayat lain, di ayat lain kadang-kadang Allah itu meminta Nabi yang untuk membalas, seperti Qul a'udzu birabbin nas. Nabi katakan, wahai Muhammad, Tuhanku adalah Tuhan sekalian manusia. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kata kul, tapi dalam surat Al-Ahzab Allah tidak meminta Nabi untuk balas melaknat, tapi Allah lah yang langsung melaknat. Ada pelajaran menarik dari kisah ini, dari ayat ini, yakni dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita begitu mudah menemukan orang yang mencaci maki kita, melaknat kita, menghinakan kita. Sebagai manusia biasa, tentu kita punya dorongan untuk langsung membalas cacian itu, atau kita ingin mengklarifikasi cacian itu. Tapi kalau kita melihat dari ayat tadi, kita sebetulnya diajak untuk bersabar dan diajak untuk introspeksi. Ketika ada orang nyinyir sama kita, ketika ada orang mencaci maki kita, mungkin ada kebaikan di balik itu. Mari kita lihat begini. Ketika ada orang mencaci, mari kita renungkan, apakah cacian itu mengandung kebenaran atau tidak? Apabila cacian itu mengandung kebenaran, mudah-mudahan cacian itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk melakukan perbaikan diri. Namun, apabila cacian itu tidak benar,
apabila fitnah yang dilemparkan kita tidak benar, kita pasrahkan kepada Allah. Bagaimana Allah akan memberikan balasan kepada orang yang mencaci kita atau orang yang memfitnah kita. Seperti yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab tadi, Nabi sama sekali tidak balik mengumpat Abu Lahab, tapi Allah lah yang langsung mengumpat, yang langsung membalas umpatan Abu Lahab, yang langsung membalas laknat Abu Lahab. Dalam kisah sirah disebutkan Abu Lahab akhirnya menerima balasan dari apa yang dia umpatkan kepada Nabi. Abu Lahab meninggal dalam kondisi yang sangat tragis. Dalam banyak kisah, dalam banyak riwayat disebutkan Abu Lahab terserang kolera. Kemudian dia meninggal seorang diri di rumahnya. Tidak ada yang tahu sehingga baunya membusuk kemana-mana. Warga di sekitar yang ingin menyelamatkan, yang ingin menguburkan Abu Lahab itu sampai harus menggunakan bambu untuk menarik, untuk menguburkan jasadnya. Bahkan ketika dikuburkan pun jasadnya masih menimbulkan aroma yang sangat busuk. Ini sebetulnya pelajaran bagi kita semua, bahwa kalau ada orang yang mencaci kita, kalau ada orang yang menghina kita, tidak serta-merta kita perlu membalas hinaan itu. Termasuk juga ketika ada orang yang memfitnah kita, tidak serta-merta kita membalasnya juga dengan fitnah. Mari kita bersabar, mari kita renungkan. Apabila ada sisi kebenaran dari cacian orang lain, dari hinaan orang lain, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah dan alat bagi kita untuk memperbaiki diri. Tapi jika tidak, jika cacian, jika hinaan itu hanya sekedar fitnah, biarlah Allah yang membalasnya. Karena itu sebaiknya kita berhati-hati kalau ada orang yang dicaci maki, orang yang difitnah, tapi orangnya diam saja. Jangan-jangan orang ini berdoa, kalau ada kebenaran di fitnah itu, jadikanlah ini sebuah perbaikan. Tapi kalau tidak ada kebenaran dan itu hanya fitnah, biarlah Allah yang membalasnya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bisa menjadikan kita insan yang lebih baik, dan kita tidak mudah untuk terpancing membalas setiap hinaan, membalas setiap cacian yang datang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.